Haleluya, Tuhan kita sungguh luar biasa ketika kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Dan pada saat ini kita mempelajari firman Tuhan, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa kasih adalah yang paling besar. Artinya saudaraku, kasih adalah yang paling utama. Karena di sini dijelaskan di dalam firman Tuhan kita bahwa Bapa di sorga adalah kasih. Dan kasih Bapa itu kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di sini kasih Bapa itu kekal, abadi, dan kita diciptakan dengan serupa dengan Allah. Jadi kita ini Tuhan ciptakan serupa dengan gambar Allah. Artinya saudaraku, artinya adalah di sini dikatakan bahwa artinya dasarnya kodrat kita atau identitas kita adalah manusia kasih. Jadi ketika kita menjadikan kasih yang paling utama di dalam kehidupan kita, maka iman kita akan hidup. Ketika kasih kita ada pada kita, maka iman kita akan hidup dan pengharapan akan kuat dan kita akan dimampukan untuk sampai kepada destininya kita. Sebab di dalam kasih ada kekuatan, ada kuasa, dan ada otoritas Tuhan. Jadi di dalam kasih ada kekuatan, ada kuasa, dan ada otoritasnya Tuhan. Saudaraku, ketika kita mengerti dan menyadari akan identitas kita di dalam Kristus adalah manusia yang sudah menerima dan dipenuhi di dalam kasih. Kita sudah ada kasih, saudaraku. Kita mengetahui kita adalah identitas Tuhan. Jadi identitas Tuhan atau identitasnya Jesus adalah kasih yang ada pada kita. Nah, ketika kita sudah ada kasih, maka Roh Kudus yang ada pada diri kita akan bekerja memanifestasikan kasih Allah, kasih yang ada pada kita melalui di sini dikatakan bahwa melalui mungkin dengan pribadi kita, dengan keadaan kita sekelilingnya. Di sini dimampukan untuk menjadi pribadi. Ketika kita mengerti bahwa ini kita dalam Kristus, maka kita sudah menerima dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan bekerja. Jadi Roh Kudus itu sudah ada pada kita. Nah, kasih itu kita kan identitasnya Tuhan. Kita sudah dipenuhi dengan kasih. Ketika saya dan saudara penuh kasih, sudah ada kasih, maka Roh Kudus yang ada pada kita akan bekerja. Memanifestasikan kasih Allah melalui kehidupan saudara saya, kehidupan saudara dan saya dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa anugerah Tuhan atau Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk menjadi pribadinya. Luar biasa ya, kita sebagai anak Tuhan yang luar biasa. Tentunya ada ketika Roh Kudus ada pada kita bekerja, dimampukan. Jadi kita ada yang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, itu buah-buah kasih yang luar biasa, tidak sombong, tidak mencari kepentingan sendiri dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku, untuk kita bisa baca di firman Tuhan, di situ banyak diceritakan tentang kalau 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Jadi ketika Roh Kudus yang ada pada kita memampukan kita untuk menjadi pribadi supaya kita tidak ada cemburu, itu tidak ada sombong, tidak ada iri hati, tidak melakukan hal yang tidak sopan dan lain-lain. Itu kan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Sebab saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa tanpa kasih segala sesuatu yang kita lakukan itu sia-sia, tidak berguna dan tidak berdampak bagi tentunya bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih
tidak berdampak untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga saudara-saudara, firman Tuhan jelas berkata bahwa kalau kita baca di firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Wah, firman Tuhan. Jadi itu istilah kata kita sehari-hari. Kalau kita lihat, itulah perkataannya seperti gong yang berkumandang. Jadi ketika sebab kasih segala sesuatu yang sebab tanpa kasih segala sesuatu itu sia-sia. Jadi tidak ada memuliakan Tuhan, tidak berdampak dan sebagainya. Tapi kita di sini juga dikatakan di dalam, coba kita bacalah dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernumuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 2. Wah, luar biasa. Mau saudara pintar berbahasa roh, pintar mempunyai nubuatan atau gimana, kalau saudara dan saya tidak ada kasih, firman Tuhan mengatakan itu tidak berguna. Jadi kalau walaupun dia sudah banyak karunia dan sudah menjadi pemimpin ibadah, sudah menjadi leader, sudah menjadi, tapi kalau kehidupannya sia-sia, kehidupannya tidak ada kasih, sia-sia semua itu tidak berguna, saudaraku. Nah, saudara-saudara, di dalam, coba Anda baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedih pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi jelas sekali, saudaraku, pengorbanan sama sekali. Misalnya kata, oh saya sudah bayar harga, saya sudah membantu pelayanan di desa-desa, saya sudah memberikan semua apa yang saya miliki, tapi kalau saudara dan saya tidak mempunyai kasih, maka sia-sia, itu tidak berguna. Ini firman Tuhan loh, jelas benar di dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara dan saya diingatkan selalu bersyukur, berpengharapan di dalam Kristus, dan tidak pernah, yang dalam Kristus tidak pernah mengecewakan, karena kasih Bapa telah dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus, hati saudara dan saya oleh Roh Kudus kepada kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Hati dan pikiran kita selalu dipenuhi dengan kuasa kasih Kristus, sehingga Roh Kudus menolong dan memampukan saudara untuk menjadi orang yang sabar. Jadi istilahnya, kalau kita sudah mempunyai kasih, Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk menjadi orang yang baik, orang yang sabar, orang yang tetap tidak pernah mengecewakan saudara-saudaraku. Karena saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan di sini dikatakan, Anda berbahasa roh, Anda bernubuat, Anda melakukan pelayanan yang luar biasa. Kalau tidak ada kasih, itu sia-sia. Oleh sebab itu, pagi hari ini, apapun keadaan saudara, mari biarlah kita seperti Yesus. Identitas Tuhan Yesus yang ada pada kita adalah menjadi dampak, menjadi terang, terus teristimewa, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kasih yang ada pada kita, biarlah kita mempunyai kasih, karena ketika kasih ada pada kita, Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus memberikan, setelah ada kasih, iman kita akan semakin menyala, akan semakin kuat. Tidak ada pengharapan kita ketika kita dalam prosesnya Tuhan, karena kita ada kasih Tuhan yang ada pada kita, maka timbul iman kita dan kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam firman Tuhan kita pada saat ini bahwa kasih adalah yang paling utama. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang mau untuk mendengar, melakukan, mentaati, mengikuti pimpinan Roh Kudus, melakukan, mempraktekkan, dan menghidupi kasih. Jadi pagi hari ini kiranya firman
firman Tuhan mengingatkan kita untuk setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, biar kita memiliki kasih dari Tuhan, karena kasih dari Tuhan itu luar biasa. Kasih Bapa itu sangat setia selama-lamanya, tidak akan pudar. Saya yakin dan percaya ketika saudara dan saya mempunyai kasih, maka apapun yang kita lakukan akan menjadi dampak bagi orang-orang kita. Ketika kita menjadi kasih, kita memiliki kasih, maka buah-buah roh akan timbul di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita menjadi dampak bagi orang lain. Oleh sebab itu pagi hari ini milikilah kasih, karena kasih Tuhan besar setianya dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau mengingatkan kami lewat firman Tuhan, biarlah kami memiliki kasih yang dari Bapa. Kasih dari Bapa itu luar biasa, agar kami Tuhan di dalam kehidupan ini dapat menjadi dampak Tuhan Yesus di tengah-tengah pergumulan sekarang ini. Biarlah kami tetap mempunyai kasih seperti Engkau, agar kami bisa dimampukan dan iman kami kuat, karena kami hanya berpengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di online ini Tuhan Yesus. Sebelum kami melakukan pekerjaan Tuhan, berkati kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya, lindungi kami semua Tuhan. Biarlah malaikat Tuhan menyertai kami di pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap berkatakan, kami deklarasikan Mazmur 91 terjadi bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.